Selamat siang, perkenalkan nama saya Amelia Putri Handayaninggawa, kelas 2020A Prodi Keperawatan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah tentang konsep komunikasi dalam keperawatan. Yang pertama, pengertian komunikasi menurut para ahli. 1. Dalam buku Dinamika Komunikasi tahun 2015, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap dan perilaku, baik langsung, secara lisan maupun tak langsung. Yang kedua, menurut Sinambela tahun 2016, komunikasi adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Nomor 3, menurut Syamsuddin dan Firmansyah tahun 2016, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi atau pesan antara dua orang atau lebih dengan cara efektif sehingga pesan yang dimaksud dapat dimengerti. Nomor 4, menurut Greitner dan Kinsey tahun 2017, komunikasi adalah pertukaran informasi antara sender kepada receiver dan menarik kesimpulan sebagai persepsi tentang makna sesuatu antar individual yang terlibat. Yang kelima, menurut Nurudin tahun 2012, komunikasi adalah suatu menyampaikan gagasan untuk menerima umpan balik dari gagasan yang kita sampaikan. Yang kedua, tujuan komunikasi. Pertama, realisasi dan penerimaan diri serta peningkatan penghormatan diri pasien. Pasien memiliki penyakit berat, kadang kala mengalami perubahan terkait gambar dirinya. Dia mampu menerima keadaannya, mengalami penurunan harga diri, hingga merasa sulit berarti dan mengalami depresi. Dengan komunikasi, perawat mengembangkan pribadi pasien dengan mengarahkan pada pertumbuhan pasien yang meliputi realisasi diri serta peningkatan penghormatan. Yang kedua, pasien mampu membina hubungan interpersonal dan komunikasi kepada orang lain. Komunikasi dilakukan agar pasien dapat berlatih belajar bagaimana menerima dan diterima oleh orang lain. Dalam hal ini, pasien perlu melakukan komunikasi yang jujur, terbuka, dan menerima pasien apa adanya. Dengan begitu, perawat dapat membantu pasien meningkatkan kemampuan klien dalam membina hubungan saling percaya. Yang ketiga, pasien memiliki rasa identitas yang jelas dan peningkatan integritas diri. Rasa identitas menyangkut status, peran, serta jenis kelamin seseorang. Pasien yang mengalami gangguan identitas diri biasanya memiliki integritas diri yang rendah serta perasaan rendah diri. Dengan komunikasi ini, perawat dapat membantu pasien meningkatkan integritas diri serta identitas diri yang jelas. Yang ke-C, unsur komunikasi. Pertama, ide. Ini adalah pokok bahasan komunikasi. Ini mungkin pendapat, sikap, perasaan, pandangan, cerita, atau saran. Yang kedua, unsur komunikasi utama adalah pengirim. Orang yang ingin menyampaikan pesan dengan menyampaikan informasi dan ide kepada orang lain, yang dikenal sebagai pengirim atau komunikator. Yang ketiga, penerima. Penerima adalah orang yang menerima pesan atau siapa yang menerima tersebut. Penerimalah yang pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Yang ke-E, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Pertama, pengetahuan. Jika pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi, seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam mengamalkan atau menafsirkan informasi yang dikelola menjadi sebuah pandangan. Pembentukan persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. Yang ketiga,
Hambatan dalam komunikasi. 1. Hambatan personal adalah hambatan yang terjadi pada peserta